Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 PAI 3G yang beranggotakan saya Zahra Khairunisa dan saya Muhammad Rashid akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah. Selamat menyaksikan. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 dan meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ayahnya adalah Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa tersebut. Dan ibunya bernama Putri Haji Ibrahim, yang juga menjabat penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masanya. Dalam garis keturunannya, ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan terkemuka di antara Wali Songo, yang merupakan pelopor pertama dan penyebaran dan pengembangan Islam di Tanah Jawa. Selanjutnya, latar belakang Muhammadiyah didirikan. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, Indonesia. Pada awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda dengan ketidaksetaraan sosial dan pendidikan yang signifikan. Pendidikan terutama dikuasai oleh misionaris Kristen, sedangkan Muhammadiyah didirikan untuk memodernisasi pendidikan Islam, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat atau kesetaraan sosial, dan menyebarkan ajaran Islam yang lebih murni. Jadi, organisasi ini muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial pendidikan dan agama Indonesia pada waktu itu. Selanjutnya, dasar dan usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah mengubah dan membenarkan arah kiblat di Yogyakarta yang tidak tepat menurut mestinya, menggunakan ilmu falak. Yang kedua, memberantas bid'ah dan khufarat, serta adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 Masehi. Yang ketiga, ajaran Muhammadiyah yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan meramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Berikut tujuan pendidikan Muhammadiyah. 1. Pendidikan harus menitik beratkan pada pembinaan umat Islam yang berbudi luhur, berwawasan religius luas, memahami isu-isu ilmiah sekuler, dan berjuang untuk kemajuan sosial. 2. Menghasilkan orang-orang yang memiliki pemahaman yang lengkap tentang agama dan pengetahuan umum, materi dan spiritual, dan tentang dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, mempertajam intelektual dan meningkatkan spiritualitas. Nilai dasar pendidikan Muhammadiyah. 1. Pendidikan akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, pendidikan individu, yaitu individu yang utuh dan berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal, dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, pendidikan sosial, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Metode mengajar Muhammadiyah. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Di dalam menyampaikan ilmu agama, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menggunakan pendekatan yang tekstual, melainkan kontekstual melalui proses penyadaran. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa pelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan saja atau dipahami secara kognitif, tetapi harus diamalkan sesuai situasi dan kondisi. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga memilih menggunakan metode ceramah. Sebagai guru, ia masih merupakan sumber utama dari proses pembelajaran. Hal ini tentu dapat dipahami mengingat kondisi saat itu yang masih terbawa metode pendidikan ala pesantren.
Namun demikian sekalipun metode pembelajarannya non-diskusi. Namun, Kiai Haji Ahmad Dahlan menerapkan pola learning by doing, belajar sambil melakukan. Ilmu yang telah diajarkan harus diamalkan, karena ilmu dan amal adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pembaharuan pendidikan Muhammadiyah. Seiring perkembangan zaman, Muhammadiyah memperbaharui sistem pendidikannya sebagai berikut. 1. Memperkenalkan unsur kelembagaan pendidikan modern dan ilmu pengetahuan modern. 2. Proses belajar mengajar menggunakan sistem klasikal sebagaimana sekolah barat. Dan yang ketiga, Muhammadiyah mengembangkan hubungan murid, guru menjadi lebih akrab dan demokratis, tidak seperti sistem terdahulu yang bersifat otoriter. cukuruko